Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ninda Asmawati dengan NIM E1E1240012. Saya berasal dari kelas genap. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang PHP loop sampai dengan function. Oke, next. Oke, langsung saja kita ke praktikumnya, yaitu di mana saya akan menjelaskan tentang PHP Loops. Nah, PHP Loops sini di mana pada bab berikut ini itu kita akan mempelajari cara mengulang kode dengan menggunakan loop di PHP. Nah, di mana pada PHP Loop ini eh, dia itu perulangannya itu digunakan untuk mengeksekusi blok kode yang sama berulang-ulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Dan dalam PHP ini kita juga memiliki tipe perulangan seperti while, di sini ada do while, for, dan for each. Nah, while itu dia itu mengulang blok kode selama kondisi yang ditentukan itu benar. Sedangkan do while itu dia mengulang blok kode sekali dan kemudian mengulang loop selama kondisi yang ditentukan itu benar. Sedangkan for dia itu mengulang blok kode sejumlah waktu tertentu. Sedangkan for each dia itu mengulang blok kode untuk setiap elemen dalam suatu array. Nah, oke, kita next aja. Oke, kita lanjut saja. Di sini ada PHP while loop yang dimana pada perulangan PHP loop ini dia itu melakukan pengulangan pada blok kode selama kondisi yang ditentukan itu bernilai benar. Dan di sini ada the PHP while loop, yaitu dia akan mengeksekusi blok kode selama kondisi yang ditetapkan itu bernilai benar. Seperti saya jelaskan pada eh materi PHP Loop yang pertama tadi, pengantarnya. Nah, di sini tuh terdapat contoh yang dimana di sini dia itu mencetak variabel i sepanjang variabel i itu kurang dari nilai 6. Nah, yang dimana di sini ada contoh codingannya, kita copy paste aja, lalu kita paste di Visual Studio Code untuk melihat hasilnya. Nah, jangan lupa kita Ctrl S. Kita masuk ke webnya. Nah, hasil output yang dihasilkan itu angkanya yang dikeluarkan itu seperti ini. 1, 2, 3, 4, sampai 5. Kenapa kode yang dikeluarkan itu sampai 5? Karena, saya jelaskan lagi. Oke, kita lanjut tadi. Kenapa bisa output yang dikeluarkan itu 1 sampai 5? Karena Oke, pada pembahasan yang tadi ini, eh, pada perulangannya itu, ia itu mencetak dari angka 1 sampai dengan 5 karena loopnya itu berjalan pada variabel i yang kurang dari 6. Nah, nilai pada variabel i ini akan bertambah 1 pada setiap iterasinya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke kita lanjut ke the PHP, break statement yang dimana dengan break itu pertanyaan ini kita dapat menghentikan loop bahkan jika kondisinya masih benar, yang dimana contohnya itu pada codingan ini yang dimana tuh hentikan loop ketika variabel itu nilainya 3, yang dimana 3-nya itu akan berhenti. Oke, mari kita tes coba. Kita copy, selesai. Terus kita paste di sini. Ctrl S. Oke, output yang dihasilkan itu 1 dan 2. Kenapa dia keluarkan hasilnya 1 dan 2? Karena
loop itu mencetak satu dan dua, lalu dia akan berhenti di variabel yang bersamaan yang menjadi tiga, karena di sini itu terdapat perintah break. Nah, oke, simpelnya itu seperti itu. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu ada the PHP continuous statement, yang dimana dia itu eh, dengan pernyataan ini kita dapat menghentikan suatu iterasinya pada saat ini dan lanjutkan ke iterasi berikutnya. Nah, di sini terdapat contohnya, teman-teman bisa lihat. Di sini ada contoh codingannya, yang dimana itu dia berhenti dan lompat ke iterasi variabel i variabel i eh iterasi berikutnya jika itu variabel i-nya itu sama dengan tiga, yang dimana sini kita coba praktekkan. Kita kontrol C, lalu kita kontrol F. Kita jangan lupa save. Nah, hasil output yang dikeluarkan itu 1, 2, 4, 5, 6, yang dimana dia itu melompat angka pada angka 3. Oke, kita lanjut pada codingan berikutnya, yaitu di sini ada alternatif sintak, yang dimana sintak while while loop sintak itu yaitu perulangan juga yang dapat ditulis dengan ny seperti pertanyaan ini. Contohnya itu seperti ini, yang dimana dia akan mencetak variabel i sepanjang variabel i yang kurang dari 6. Nah, contoh codingan itu seperti ini. Coba kita copy paste saja, lalu kita praktekkan di sini. Oke, lupa save. Nah, output yang dihasilkan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, oke, next kita ke langkah 10, yang dimana jika while jumlah loopnya itu menjadi 100, tetapi hanya setiap 10 dan dapat menambah eh, berhitung sebesar 10 dan bukan satu di setiap iterasi. Nah, contohnya itu seperti ini, yang dimana dia hitung sampai 100 dengan puluhan. Oke, mari kita praktikkan. Ke Ctrl S. Oke, setelah kita paste tadi di sini, kenapa dia bisa error? Karena eh, pada PHP ini dia itu tidak langsung menggabungkan variabel dan string seperti ini, yang dimana eh, errornya ini di dalam BR ini dia itu string HTML, di mana ketika kita menggabungkan maka sintaknya itu jadi error dalam bahasa PHP. Jadi kita eh, menambahkan titik di sini lalu enter supaya bisa menghilangkan errornya. Lalu kita save. Nah, sudah itu kita ke webnya lalu kita ulang. Nah, output yang dihasilkan maka seperti ini, yang dimana eh, 10 sampai 100. Nah, yang dimana pada perulangan yang menambah variabel i itu sebesar 10, yang dimana setiap putarannya sehingga menghasilkan hasil output yang tadi yang saya perlihatkan 10 sampai dia menampilkannya 100. Oke, next kita ke pembahasan selanjutnya. Oke, next kita masuk ke PHP Dual Loop, yang dimana eh,
PHP Dual ini dia itu melakukan perulangan melalui blok kode sekali. Lalu eh, di mana dia itu mengulang perulangan tersebut selama kondisi yang ditentukan itu benar. Nah, pada di PHP Dual loop ini dia itu eh, akan selalu mengeksekusi blok kode minimal itu satu kali. Kemudian dia akan memeriksa kondisinya dan mengulang perulangan selama kondisi yang ditentukan itu bernilai benar. Nah, di sini ada contoh codingannya yang dimana eh, di sini dia itu eh, yaitu dia mencetak variabel i sepanjang variabel i itu kurang dari 6. Nah, kita praktikkan aja contoh codingannya. Kita copy paste, lalu kita paste di Visual Studio Code. Oke, lalu kita Ctrl S. Nah, output yang dihasilkan pun seperti ini, sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi kita lanjut saja. Nah, di sini itu, di mana ketika kita lihat, eh, dia tuh menetapkan variabel i ke di mana dia itu eh, pada variabel i itu dia menetapkan variabel ke-8 bukan ke-1, di mana sebelum mengeksekusi do while itu loop yang sama lagi. Nah, contohnya itu eh, terdapat pada contoh codingan ini yang di mana dia set ini itu dia atur variabel i yang sama dengan 8, lalu dia akan mencetak variabel i sepanjang variabel i itu asalkan variabel itu kurang dari 6. Nah, ini contoh codingannya. Mari kita praktikkan. Nah, output yang dikeluarkan hasilnya itu 8 seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, kita next lanjut ke berikutnya. Di sini ada the PHP break statement yang dimana dia itu kita dapat menghentikan perulangan loop meskipun kondisinya itu masih benar. Nah, contoh codingannya itu seperti ini, yang dimana dia dapat menghentikan loop ketika variabel itu nilainya 3, yang dimana dia dapat menghentikan variabel loop ini meskipun kondisinya itu masih benar. Nah, kita coba tes. Lalu kita Ctrl S. Nah, output yang dihasilkan tuh seperti ini. 1 dan 2. Oke, lanjut ke the PHP continue statement. Yang dimana pada continue ini kita akan bisa dapat menghentikan iterasi saat ini dan bisa melanjutkan ke iterasi berikutnya. Nah, contohnya itu seperti ini ya, di mana berhenti atau dia akan lompat ke iterasi berikutnya jika variabel i-nya itu 3, yang dimana sama seperti eh, PHP while yang saya jelaskan pertamanya, di mana hasilnya itu dia akan eh, lompat seperti kita contohkan saja ya. Ctrl S. Nah, yang dimana angka 3 output yang dihasilkan itu akan lompat, seperti yang saya jelaskan pada vertical school ini. Oke, kita next lanjut aja ke berikutnya. Oke, di sini ada PHP for loop yang dimana
Pada PHP for loop ini, dia itu melakukan perulangan melalui blok kode sejumlah waktu tertentu. Nah, di sini itu ada di PHP for loop yang di mana itu perulangan for loop ini digunakan ketika kita mengetahui eh, berapa kali script waktu yang harus dijalankan. Contohnya itu terdapat pada sintak ini yang menjelaskan bahwa cara kerjanya itu seperti ini expression satu yang dimana dia akan dievaluasi sekali dan expression dua itu dimana dia akan dievaluasi sebelum setiap iterasi. Terus di sini ada expression tiga dan dimana dia dievaluasi setelah setiap iterasi. Nah, contohnya itu seperti ini. Dia akan mencetak angka dari 0 sampai 10. Oke, mari kita praktikkan. Control S. Nah, seperti yang saya bilang tadi, output yang dihasilkan itu seperti ini. Oke, next kita ke teks berikutnya yang dimana di sini ada contoh yang dijelaskan. Di sini the first expression yang dimana ekspresi yang pertamanya itu pada variabel X sama dengan 0 itu dievaluasi sekali dan menetapkan penghitung ke 0. Nah, yang kedua ini ada the second expression yang dimana pada variabel X itu eh pendapatannya itu ke kiri 10 yang dimana dia itu dievaluasi sebelum setiap iterasi dan blok kode hanya dieksekusi jika ekspresi ini bernilai benar. Dan selama variabel X ini kurang dari atau sama dengan 10. Nah, terus di sini ada pada nomor 3 ini, pada the shear expression ini, pada variabel X plus plus, yang dievaluasi setelah setiap iterasi dan dalam contoh eh, ekspresi itu meningkatkan nilai variabel X sebesar 1 sampai pada setiap iterasinya. Oke, lanjut. Di sini ada the PHP break statement yang dimana pada break ini kita dia itu dapat menghentikan loop bahkan jika kondisinya masih benar. Nah, contohnya itu pada contoh codingan ini di mana dia akan menghentikan loop ketika variabel x ini nilainya 3. Kenapa 3? Loopnya itu karena breaknya itu berada pada variabel x sama dengan 3. Mari kita praktikkan contoh codingannya. Kita Ctrl C, lalu kita copy paste di sini. Ctrl S. Nah, output yang dihasilkan 0, 1, dan 2. Kenapa tidak ada 3? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, maka break itu dia menghentikan loop yang dimana breaknya itu terdapat pada variabel x sama dengan 3. Oke, next selanjutnya. Oke, di sini ada the PHP continue statement. Yang di mana ini continue itu dia dapat menghentikan iterasi saat ini dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Nah, contoh codingannya itu teman-teman dapat melihatnya yang di mana di sini itu dia akan berhenti lompat ke iterasi berikutnya jika variabel x itu 3. Ini sama seperti codingan bahasa codingan sebelumnya saya jelaskan dari while
eh sampai ini kayak sama semuanya. Tapi kita contohkan aja. Oke. Nah, di sini terdapat 0 sampai 10 yang dimana tidak ada angka 3 di sini yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa eh continue ini dia akan berhenti atau lompat ke iterasi berikutnya jika pada variabel 3 ini sama dengan 3 yang dimana di sini dia eh, terdapat continue pada variabel x sama dengan 3 ini. Oke, kita lanjut ke step 10 yang dimana di sini ada contoh menghitung hingga sampai 100 dengan perpuluhan. Ini konsepnya sama seperti eh, sebelahnya yang saya bahas tadi. Oke, kita praktekkan aja untuk F, untuk S. Nah, output yang dihasilkan seperti ini, yang dimana dia menghitung dari 0, 10, sampai dengan 100, yang dibilang pada contoh tersebut. Oke, kita next aja. Oke, di sini ada HP forest loop, yang dimana pada perulangan PHP forest loop ini, dia tuh melakukan perulangan melalui blok kode untuk setiap elemen dalam array dan setiap properti dalam objek. Nah, the PHP forest loop and arrays ini, dia itu paling umum adalah eh, dia tuh untuk melakukan perulangan pada item-item suatu array. Nah, contoh codingannya itu seperti ini, yang dimana dia akan mengulangi item-item dari array yang diindeks. Oke, kita copy paste aja. Kita tes. Oke, sorry, ini open. Nah. Nah, ini bawah. So, kalau kita save, nah output yang keluar itu seperti ini. Red, green, blue, yellow. Oke, di sini ada pembahasan sedikit, yang dimana untuk setiap literasi loop ini, nilai elemen array saat ini ditetapkan ke variabel X, yang dimana literasinya itu akan berlanjut hingga mencapai elemen array terakhir. Nah, lanjut di sini ada case and values, yang dimana ini ada kunci dan nilainya. Yang dimana di sini itu ada array itu adalah lari dari indeks dengan item pertama yang memiliki kunci 0. Terus item kedua itu dia memiliki kunci 1 dan seterusnya. Terus di sini ada associative arrays, yang dimana dia itu berbeda karena dia itu menggunakan kunci yang kita tetapkan padanya, dan saat kita melakukan pengulangan eh, pengulangan melalui associative array ini, kita mungkin ingin mempertahankan kunci tersebut beserta nilainya. Nah, di sini eh, kita dapat lakukan dengan menentukan kunci dan nilai dalam definisi seperti eh, contoh ini. Pada contoh codingan ini yaitu di mana dia itu akan cetak kunci dan nilai dari variabel members array. Nah, kita copy paste, kita akan tes codingannya. Tes. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, output yang akan dihasilkan maka seperti ini. Header 35, band 37, dan joy 43.
Oke, lanjut ke teks berikutnya. Dan di mana di sini ada the PHP foreign loop and object, yang di mana the foreign loop and can also be used to loop from property. Nah, di sini itu dia digunakan untuk mengulang properti suatu objek. Contohnya itu terdapat pada contoh codingan ini yang di mana di sini dia akan mencetak nama properti dan nilai objek variabel my car. Nah, kita coba praktikkan. Nah, output yang dihasilkan seperti ini kan. Color warnanya itu merah, model mobil yang dicetak itu merek Volvo. Oke, lanjut ke teks berikutnya. Di sini ada PHP break statement yang dimana di sini itu break seperti yang saya jelaskan sebelumnya, break itu menghentikan perulangan meskipun itu belum mencapai akhir. Nah, pada contoh ini dia akan menghentikan loop jika variabel itu biru, yang dimana ketika kita memasukkan teksnya itu biru atau angka 3, maka yang dimana dia itu tidak tidak akan outputnya itu tidak akan mengeluarkan hasil yang kita masukkan ke teks break ini, seperti contoh yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Oke, kita perhatikan aja. Terus kita set. Nah, dan di mana di sini hasilnya nyari green, yang di mana tidak ada warna blue yang eh, seperti saya bilang tadi. Lanjut ke teks berikutnya, di sana ada PHP continuous statement, yang di mana dia itu eh continue ini tuh dia akan menghentikan iterasi pada saat ini dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Contohnya itu dia akan berhenti dan lompat ke iterasi berikutnya jika variabel x itu adalah biru, yang dimana pada codingan ini teman-teman sudah melihat contohnya, yang dimana pada variabel x ini blue, di sini terdapat continue, yang dimana di sini dia akan berhenti atau akan lompat. Kita praktekkan aja. Guys. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Kelanjut di sini ada PHP Forest Loop by Riff, yang dimana when looping through the array items, yang dimana perubahan apapun yang dilakukan pada item eh, array array secara tidak default eh, tidak akan memengaruhi array aslinya. Terus contohnya itu di sini seperti dijelaskan tadi bahwa secara default dia akan mengubah item array yang tidak akan mengaruhi array aslinya. Nah, contohnya itu kita copy paste aja. Nah, nah, output yang dihasilkan seperti ini, yang dimana arraynya itu 4, di mana angka arraynya itu ada 0, 3, 1, 5, 2, 4, 3, sampai seterusnya hasil yang hasil pada contoh codingan yang dimasukkan tadi. Oke, next berikutnya, teks berikutnya, eh, tetapi dengan menggunakan
ini simbol ini, karakter dalam foreign ini deklarasi item array akan ditetapkan dengan referensi yang mengakibatkan perubahan apapun yang dilakukan pada item array ini juga akan dilakukan pada array aslinya. Nah, contohnya itu dengan menetapkan item array dengan referensi, maka perubahan akan memengaruhi array aslinya. Nah, contohnya seperti ini, kita kontrol C. Nah, output yang hasilkan tuh seperti ini. Oke, next kita lanjut ke alternatif syntax yang dimana the forest loop syntax can also be written with the add forest ini, yaitu dimana sintak forest perulangan juga itu kita dapat ditulis dengan add forest pertanyaan seperti ini, yang dimana contohnya itu seperti ini yang teman-teman bisa lihat, yang dimana kita contohnya itu yang dimana dia akan mengulangi item dari array di index. Jadi kita kontrol C, kontrol F, kontrol S. Nah, maka outputnya itu yang dihasilkan seperti ini. Seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, next. Kita next ke materi selanjutnya. Oke, di sini ada PHP break statement yang dimana di PHP break statement can use to jump, yaitu dimana dia dapat digunakan untuk keluar dari berbagai jenis perulangan. Nah, di sini ada break in for loop yang dimana break ini itu dapat digunakan untuk keluar dari suatu masalah for. Nah, contohnya itu ini dia jump itu keluar atau dia akan lompat keluar dari lingkaran variabel X ketika 4. Oke, mari kita contoh, kita praktikkan. S. Nah, hasilnya itu. Nah, oke, kita lanjut ke teks berikutnya, yaitu di sini ada break in for loop, yang dimana the break statement can be used to jump out eh, out, out, out of for, di mana dia itu di mana dia dapat digunakan untuk keluar dari suatu masalah for, yang dimana pada contoh ini eh, jump out of the loop when variable x is 4, dia itu dia lompat keluar dari lingkaran variabel x ke 4. Nah, kita praktikan codingan, contoh codingannya, ini mari kita copy paste. Copy paste. Oh, sudah dipaste tadi guys. Kita save, lalu nah, output yang dihasilkan itu seperti ini. Oke, kita lanjut aja ke teks berikutnya. Nah, di mana sini ada break in while loop. Di mana di sini tuh the break statement can be used to jump out of a while loop. Di mana dia itu dapat digunakan untuk keluar dari suatu masalah. Dia akan keluar dari lingkaran variabel X ketika 4. Kita kontrol C aja. Baru jangan lupa kita save. Oke, di sini kita lanjut ke break in while loop yang dimana eh
The break statement can be used to jump off a while loop, yang dimana dia itu digunakan untuk keluar dari suatu masalah while. Nah, di sini ada contoh codingannya, yaitu jump out of the loop when variable x is 4 is 4, yang dimana dia keluar dari lingkaran variabel x ketika 4, ketika angkanya tuh 4. Nah, di sini kita coba praktikkan contoh codingannya. Saya tidak usah paste. Kayaknya saya tidak usah copy karena saya sudah paste tadi. Terus kita Ctrl S. Sorry. Begini. Nah, outputnya itu, maka output yang dia keluarkan atau dihasilkan tuh seperti ini. Nah, oke, next kita ke teks berikutnya. Dan di mana di sini ada break in the while loop, yang di mana itu break ini dapat digunakan untuk keluar dari suatu masalah while loop. Nah, contoh codingannya itu seperti ini. Dia akan keluar dari loop ketika variabel i itu eh, di angka jam 3. Misalnya, kita praktekkan aja. Tapi, lalu kita kontrol S. Nah, output yang dihasilkan yaitu 1 dan 2. Oke, next ke teks berikutnya. Di sini itu ada break inference loop, yang dimana itu the break statement can be used to jump out of a foreign loop, yang dimana artinya itu dia dapat digunakan untuk keluar dari suatu, yang dimana break ini dapat digunakan untuk keluar dari suatu masalah foreign loop. Nah, contohnya itu di sini ada jump out of the loop if variable x is blue. Artinya itu ketika keluar dari lingkaran, dia akan keluar dari lingkarannya jika variabel x itu eh, berwarna biru, ya, di mana variabel x-nya itu biru. Nah, seperti pada contoh codingan ini, di mana if variabel x itu sama dengan blue, yang di mana di sini terdapat break yang sejelaskan sebelumnya tadi, yang bahwa dia akan keluar dari lingkaran dari suatu masalah Lorentz. Nah, oke, mari kita praktikkan contoh codingannya. Lalu kita Ctrl S, kita save. Nah, output yang dihasilkan itu seperti ini, yaitu red dan green, yaitu merah dan hijau. Oke, next kita ke pembahasan selanjutnya. Oke, di sini ada PHP Continuous Statement, yang di mana the PHP Continuous Statement can be used to jump out of the current iteration of a loop and continue with the next. Nah, di mana artinya itu pada PHP continue ini dia dapat digunakan untuk keluar dari iterasi eh, loop yang pada saat ini dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Nah, di sini kita lanjut ke continue in for loops, yang di mana the continuous statement stops the current iteration in the for loop and continue with the next. Nah, artinya itu di mana continue ini akan menghentikan iterasi saat ini dalam for loop dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Nah, contoh codingannya itu seperti ini, yang di mana dia akan pindah ke iterasi berikutnya jika variabel x sama dengan 4. Nah, kita Ctrl C. Lalu kita save. Kita ke webnya. Nah, output yang dihasilkan itu seperti ini, yang dimana di sini tidak terdapat angka 4. Jadi karena
continue ini dia itu dia bersifat dia akan lompat atau menghentikan yang dimana saya jelaskan sebelumnya bahwa dia akan memindahkan ke iterasi berikutnya jika if variable x ini sama dengan 4 terdapat sini continue. Oke, next kita ke pembahasan selanjutnya. Dan di mana di sini terdapat continue in while loop. Nah, di sini continue ini itu dia menghentikan iterasi saat ini dalam while loop dan continue ini akan melanjutkan ke iterasi selanjutnya. Nah, contoh codingannya itu seperti ini. Dia akan eh, memindahkan iterasi berikutnya ke variabel x sama dengan 4. Nah, contohnya ini sama seperti yang di atas tadi. Oke, kita next ke pembahasan selanjutnya saja. Kita langkahi. Nah, di sini ada continue in the while loop, yang dimana dia itu eh the continuous status of the current shown in the while loop and continue with the next, yang dimana artinya itu eh sebelumnya juga saya sudah membahas bahwa continue itu dia menghentikan iterasinya saat ini dalam the while loop dan eh melanjutkan ke iterasi selanjutnya. Nah, di sini terdapat contoh codingannya yang dimana dia akan berhenti dan lompat ke iterasi berikutnya jika variabel i itu 3 berada pada angka 3. Nah, di sini kita copy paste, kita praktikkan aja. Kita save, lalu, nah, output yang dihasilkan 1, 2, 4, 5, 6. Kenapa 1, 2, 3? Kenapa 1, 2, 4, 5, 6? Karena saya jelaskan sebelumnya bahwa pada eh di sini contohnya itu dia bilang bahwa pada continue in the while ini mana continue itu dia menghentikan iterasi di dalam the while dan loop itu akan melanjutkan ke iterasi berikutnya yang dimana contohnya ini tadi dia akan berhenti atau lompat ke iterasi ketika kita memasukkan angkanya dalam codingan variabel i sama dengan 3 pada continue tersebut ini. Oke. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yang dimana di sini terdapat continue inference loop. Oke, langsung saja. Continue itu menghentikan iterasi sama seperti saya jelaskan, iterasi pada for and loop, dan dia akan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Nah, contohnya itu di sini dia akan berhenti dan lompat ke iterasi berikutnya jika variabel x ini itu yang kita masukkan variabel x ini itu dulu, yang dimana teman-teman pasti sudah tahu lah ya pada pembahasan sebelumnya sama seperti pembahasan-pembahasan yang kita praktekkan sebelumnya. Oke, kita langsung next aja ke pembahasan eh, teks berikutnya. Oke, kita lanjut ke Oke, kita lanjut ke PHP function yang dimana PHP function ini yaitu dia ada PHP will in the function yang dimana dia itu PHP has over 1000 will in the function that can be called directly from which within and script to perform a specific text, yang artinya itu di mana PHP ini akan melakukan lebih dari 1000 function, itu fungsi bawaan yang dapat dipanggil langsung dari dalam script untuk melakukan tugas tertentunya. Nah, terus di sini please check out our PHP reference for a complete overview dan of the PHP built-in function. Nah, artinya itu, di sini kita dipersilakan untuk periksa referensi PHP dalam sini dan untuk diiktisar lengkap tentang fungsi bawaan PHP. Di mana selain itu kita dapat
membuat fungsi kostum itu sendiri. Nah, lanjut saja ke teks selanjutnya. Di sini ada PHP user defined function, yaitu selain PHP fungsi selain selain built-in PHP function, kita juga dapat membuat fungsi kita sendiri yang dimana di sini ada fungsi function is a block of the statement that can be used repeatedly program, yang dimana artinya itu dia blok pernyataannya itu yang dapat digunakan berulang kali dalam suatu program. Nah, di sini ada the function will not execute automatically when effectuated. Yang dimana itu adalah suatu fungsi yang tidak akan dijalankan secara otomatis saat halaman dimuat. Terus di sini selanjutnya ada a function will be executed by a call to the function. Nah, di sini tuh artinya dia itu suatu fungsi akan dieksekusi melalui pemanggilan fungsi tersebut. Lanjut ke teks berikutnya, di sini ada create and function yang dimana kita akan membuat fungsi dan di sini kita akan mendeklarasikan eh, fungsi fungsi yang ditentukan pengguna dan dimulai dengan kata kunci dan diikuti nama kunci itu function. Nah, ini contoh codingannya. Kita praktikkan, kita copy, lalu kita paste ke Visual Studio Code. Oke, jangan lupa kita Ctrl S, kita save, lalu kita masuk ke webnya. Menggunakan itu kagak bisa. Ini contohnya kocak. Udahlah, contohnya ini contoh codingannya. Oke, lanjut kita ke function yang dimana dia itu to call the function that's read its name followed by percentage dalam kurung. Oke, dalam tanda kurung. Dan dimana artinya ini itu dia untuk memanggil fungsi yang dimana cukup kita tulis namanya yang diikuti dengan tanda kurung. Contoh codingan itu seperti ini. Kita copy dan paste di sini aja. Ctrl S. Nah, output yang dihasilkan seperti ini. Hello World. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini ada in for example, we create a function name my tanda kurung. Yang dimana di sini tuh artinya dalam contoh ini kita akan membuat fungsi bernama my message dalam kurung ini yang dimana ada opening curly brace pembuka kurung yang dimana dia ini adalah menandakan awal kode fungsi dan kurung kurawal yang dimana dia tertutup yang menandakan akhir fungsinya yang menghasilkan output yang kita eh, praktikan tadi yang dimana output yang dihasilkan itu menjadi hello world. Nah, oke lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini ada PHP function arguments yang dimana dia itu eh, dapat diteruskan ke fungsi melalui argumen. Argumennya itu seperti variabel. Nah, terus di sini ada argumen yang ditentukan setelah nama fungsi di dalam tanda kurung, yang dimana kita dapat menambahkan argumen itu sebanyak yang kita inginkan, dimana cukup dipisahkan dengan koma.
Terus di sini kita lanjut ke contoh berikutnya yang memiliki sebuah fungsi dengan satu argumen yang dimana family name yang dimana terdapat tanda kurung dengan fungsi tersebut dipanggil dan kita akan meneruskan sebuah nama yang misalkan itu Jani dan nama tersebut digunakan di dalam dan fungsi tersebut dan yang menghasilkan beberapa nama di depan yang berbeda tapi namanya di belakangnya itu sama. Ini contoh codingannya kita praktik nanti. Kita kontrol S. Oke, di sini ya, ini output hasil yang saya jelaskan tadi, ya, di mana namanya, nama awalnya itu akan berbeda-beda, output yang dihasilkan tuh, nama yang dikeluarkan akan berbeda-beda, tetapi pada nama bagian akhirnya itu hasilnya itu akan sama. Oke, lanjut ke praktek selanjutnya. Oke, di sini ada, oke lanjut kita ke contoh berikutnya. Di sini ada the following example as a function with two arguments. Yang dimana di sini ada dalam kurung itu variabel fname, nama dan tahun. Yang dimana contohnya itu seperti ini. Kita copy paste aja. Ini contoh berikutnya. Ctrl S. Nah, output yang dihasilkan seperti ini. Yang dimana eh pada bagian namanya itu akan berbeda-beda, tapi bagian tengahnya itu sama dan akhirnya itu berbeda-beda. Oke, next kita ke pembahasan selanjutnya itu ada PHP Default Argument Value yang dimana dia ini menunjukkan cara menggunakan parameter default dan jika kita memanggil fungsi set hang tanda kurung ini with arguments ini fungsi tersebut akan mengambil nilai default sebagai argumennya. Contohnya itu seperti ini. Nah, outputnya itu yang dihasilkan seperti ini. Oke, next kita ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada PHP functions return values yang dimana dia akan membiarkan satu fungsi mengembalikan satu nilai. Jadi mana kita menggunakan return. Contohnya itu seperti ini. Kita Ctrl S, lalu lanjut ke webnya. Nah, output yang dihasilkan itu seperti ini. Oke, next kita ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada passing arguments by reference, di mana in PHP arguments are also passed by value, which means that a copy of the value is included in the function and variable that was specified inside the function cannot be seen. Yang dimana artinya itu dalam PHP argumen biasanya diteruskan berdasarkan nilai yang berarti salinan nilainya itu digunakan dalam fungsi dan variabel yang diteruskan ke fungsi kan tidak dapat diubah. Terus di sini ada when a function argument is specified by reference, change to the argument else change the variable that was specified in and to turn and function argument into an reference the an operator in use. Yang dimana artinya itu ketika suatu argumen fungsi yang diteruskan sebagai referensi, maka perubahan pada argumen tersebut
eh, juga mengubah variabel yang diteruskan untuk mengubah argumen fungsi menjadi eh, seperti tanda kode ini yang operator berikut yang digunakan. Nah, di sini ada contoh codingannya, yaitu di mana di sini dia menggunakan argumen pass by reference untuk memperbarui sebuah variabelnya. Kita di kelas D, kita praktikkan. Nah, output yang dihasilkan itu seperti pembahasan yang saya jelaskan tadi. Oke, next kita ke pembahasan selanjutnya. Yang di mana di sini ada variabel numbers of arguments, yang di mana di sini by assume the operator in first of the function parameter. The function accepts and no number of arguments. This is also counts as variance function. The variance function argument becomes an area. Alright. Oke, yang artinya itu kita dengan menggunakan tanda kode titik tiga ini, operator di depan parameter fungsi, yang dimana fungsi tersebut akan menerima sejumlah argumen yang tidak diketahui, yang dimana fungsinya itu juga dapat disebut fungsi variadis. Nah, di sini ada argumen fungsi variablis yang menjadi sebuah array. Yang contohnya itu terdapat pada codingan ini, yang dimana dia itu suatu fungsi yang tidak mengetahui berapa banyak argumen yang akan diterimanya. Pak, bisa? Bisa? Nah, output yang dihasilkan seperti ini. Seperti yang dijelaskan sebelumnya. Ini juga contoh argumen variablis yang menjadi argumen terakhir. Next, di sini kita next aja. Di sini ini juga ada contoh yang memiliki titik tiga operator pada argumen pertama dari dua argumen yang akan menimbulkan kesalahan. Di sini ketika kita coding dia akan menimbulkan suatu kesalahan. Kita coba praktikkan aja. Oke, nah, output yang seperti ini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Di mana ketika kita mengcoding maka dia akan menghasilkan sebuah kesalahan. Oke, next lanjut ke PHP is a very private language. Yang dimana in the example about multi-size that we will have to tell PHP with data have the variable ini. Yang dimana pada contoh di atas ini kita perhatikan bahwa kita tidak perlu memberitahu PHP tipe data apa variabel tersebut. Terus, di mana PHP ini secara otomatis akan mengaitkan tipe data ke variabel tergantung pada nilainya. Terus di sini ada in PHP 7, di mana dia akan mendeklarasi tipe setelah ditambahkan dan juga akan memberikan kita opsi untuk tipe data yang diharapkan saat mendeklarasi suatu fungsi yang menambahkan strict declaration who it will throw a fatal error jika tipe datanya itu tidak cocok. Terus di sini dalam contoh berikut ini kita juga mencoba mengirim angka dan string ke fungsi tanpa menggunakan strings. Nah, contohnya itu seperti ini. Oke.
Nah, maka outputnya dihasilkan itu error atau tidak terbaca. Error atau tidak terbaca karena di sini kita menentukan string, kita perlu mengatur untuk berada di baris pertama berkas per HP declare strict type as one, yang dimana itu dalam contoh kita mengirimkan angka ke fungsi, tetapi di sini kami kan angka strict deklarasinya. Nah, next ke kita langkah saja, kita next ke PHP return type declaration. Di mana dia itu mendukung deklarasi tipe untuk PHP 7 ini, dia mendukung deklarasi tipe untuk pernyataan tersebut, dan di pertahanan deklarasi tipe untuk argumen fungsi dia mengaktifkan persyaratan fatal error akan muncul jika ketidakcocokan tipe return, dan untuk mendeklarasikan tipe untuk fungsi pengulian tambahkan titik dua dan tipe apa sebelumnya tanda kurung kurawal jika saat mendeklarasikan fungsi. Nah, dalam contoh berikut ini, kita akan menentukan tipe pengembalian untuk fungsi tersebut. Oke, untuk karena di sini pada Visual Code, jadi kalau saya ada error, maka untuk mempercepat waktu kita run-nya di sini aja untuk melihat hasil outputnya. Di sini hasilnya itu 6,4. Kita lanjut ke teks berikutnya. Di sini ada you can specific and different return type, and the argument type is but make sure the return is the current type. Di mana artinya itu kita dapat menentukan tipe pengembalian yang berbeda selain tipe argumen, tetapi pastikan tipe pengembaliannya itu benar. Terus di sini contohnya terdapat ini. Kita percepat waktu aja, kita running di sini aja, yang dimana hasilnya itu output yang dihasilkan untuk 6 hasil. Oke, kita next ke pembahasan selanjutnya. Oke, karena sudah selesai pembahasan yang sampai jelaskan bahasa pemrograman dari PHP loop sampai dengan PHP function,